Kalian tahu nggak kalau gaji programmer di Silicon Valley itu bisa nyampe 1 miliar per bulan. Tapi hebatnya dengan gaji yang sebesar itu, banyak dari mereka yang masih hidup sederhana. Ada yang tinggal di kos-kosan, makan ngandelin dari kantor. Bahkan ada yang viral karena dia sehari-hari itu hidupnya di dalam van, di dalam mobil. Dan mobilnya ini diparkir di parkiran kantornya. Sesederhana itu mereka. Kenapa bisa begitu? Apa sih yang mereka kejar? Ini beda banget ya sama orang kaya yang di Indonesia. Kalau kaya sedikit udah nggak napak tanah kayaknya. Jawabannya ternyata satu, teman-teman. Pensiun dini. Mereka ini punya konsep FIRE, Financial Independence, Retire Early. Kalau udah punya aset sebesar 25 kali pengeluaran setahun, mereka bakal pensiun dan hidup dari cuan investasi aja. Konsep FIRE ini sebenarnya udah lama ada, tapi mulai populer di tahun 90-an lewat buku Your Money, Your Life. Intinya adalah kita mengubah cara pandang kita nih terhadap uang. Bukan cuma buat spending nih kayak kita biasanya, tapi sebagai alat untuk membeli kebebasan kita di masa depan. Para penganut FIRE ini bakal investasi dan nabung secara super agresif. Berapa kira-kira per bulannya? Gak jarang mereka tuh menabung 50% sampai 70% pendapatan bulanan mereka. Gimana caranya? Gimana endingnya? Mereka tuh pakai rule of 25 atau aturan 25. Kalau mereka udah punya total aset, digabung semuanya sama investasi mereka dan jumlahnya itu udah 25 kali pengeluaran tahunan mereka bakal pensiun dini. Contoh, kalau pengeluaran tahunan kamu itu 1 miliar, berarti kamu perlu punya total aset investasi, semuanya digabung, totalnya itu 25 miliar. Habis itu kamu pensiun dini dah sana. Karena secara teori, kalau dana tersebut gak diapa-apain juga, kamu bisa hidup 25 tahun ke depan. Yang mana gak mungkin dong selama 25 tahun itu, walaupun kamu dicap orang yang pensiun dini, atau mencap dirimu orang yang pensiun dini, kamu gak ngapa-ngapain atau kamu gak dapat income lagi, itu gak mungkin. Dan rata-rata gimana cara mereka hidup setelah mereka memutuskan pensiun, mereka akan hidup dari cuan investasi juga. Biasanya pakai 4% rule atau aturan 4%. Jadi setiap tahun mereka mencairkan 4% dari total aset investasi mereka untuk biaya hidup. Jadi misalkan kalau dihitung, tadi kan kita contoh nih punya total aset semua investasi itu 25 miliar. Kalau kita cairkan 4%-nya aja, itu tuh udah 1 miliar. Dan itu adalah biaya tahunan hidup kita. Jadi target mereka adalah investasi mereka tuh tumbuh minimal 4% setahun. Jadi harta mereka, total aset yang 25 miliar itu, secara teori kalau naik 4% setahun gak pernah berkurang. Gimana caranya dapat 4% setahun? Gampang. Investasinya kemana? Kebanyakan dari mereka gak main trading harian yang bikin pusing pastinya. Orang mereka kerja sehari-hari misalkan jadi programmer, jadi data analis di perusahaan-perusahaan besar di Silicon Valley sana. Mereka fokus di investasi jangka panjang di instrumen yang terdiversifikasi, jadi disebar. Jangan taruh telur kalian dalam satu keranjang. Disebar banyak keranjangnya, banyak tipe investasinya. Contohnya ETF, Exchange Trade Funds, indeks-indeks di luar negeri itu biasanya ada ETF-nya. Atau di saham-saham blue chip yang fundamentalnya kuat banget yang anti digoreng. Kalau kita telusuri ke belakang, mereka itu sebenarnya nih orang-orang yang udah pensiun ini nih, teman-teman FIRE nih, mereka tuh cuan gede banget tuh dari apa sih rata-rata? Jawabannya dua. Yang pertama kripto, mostly BTC, Bitcoin. Yang kedua saham US, udah fix itu pasti. Oke lah, mungkin kalau dunia kripto itu kan high risk, nggak semua orang paham. Dulu yang paham tuh cuma anak-anak teknologi aja. Tapi kalau kita coba mau lihat data historis Bitcoin 5 tahun ke belakang. Misalnya teman-teman, di akhir tahun 2020 dulu, di November ini harga Bitcoin itu masih 227 jutaan. Kalau kita mulai invest tahun 2020 dan pingin pensiun tahun 2025 pakai Bitcoin, bisa nggak compoundingnya? Bisa banget. Harganya di Oktober kemarin nyentuh 2 miliar teman-teman. Walaupun sekarang emang lagi turun nih ke 1,6an per hari ini di 16 November 2025. Perlu dicatat kalau kripto ini kenaikannya signifikan memang, tapi fluktuasinya sangat tinggi. Nah, yang lebih common buat para penggiat FIRE ini apa? Yaitu ya saham US. Kenapa ya? Karena perusahaan-perusahaan teknologi terbesar dan paling inovatif itu ya adanya di Amerika. Rata-rata kantornya di Silicon Valley. Mereka juga setiap hari kerja di situ. Dan pasti kalian nanya, saham US kan juga bisa digoreng bang. Dari mana digorengnya? Total kapitalisasi saham US itu 45 triliun, bukan rupiah ya, 45 triliun US dollar atau setara 711 kuadriliun rupiah. Buset, banyak banget. Dengan likuiditas harian yang sangat besar uang keluar masuknya. Dan resiko gorengan ini makin gak berlaku buat saham-saham perusahaan besar di Amerika. Kayak Apple, Tesla, Nvidia. Naik turunnya mereka ini
pure based on teknologi apa yang mereka keluarin dan produk apa yang mereka keluarin dan jadi hype atau enggak, dipakai orang beneran atau enggak. Hampir mustahil digoreng cuman sama beberapa pihak. Butuh duit segede negara buat goreng misalkan saham Apple. Kita coba tengok data saham US ya. Coba kita ambil Nvidia teman-teman. Nah, gua ngelihatnya ini pakai aplikasi XTB. Pokoknya kalau beli saham US gua selalu pakai aplikasi ini. Oke, kita lihat. Misalkan kayak tadi deh, kita start invest di tahun 2020 nih. Harganya tuh masih sekitar 5-6 dolar saham Nvidia. Setelah booming AI dan semua orang pakai produk Nvidia buat gerakin AI mereka, berapa harga sahamnya sekarang? Kita ambil 2025 awal deh, 124 dan kemarin nyentuh 200. Jadi orang-orang US ini menurut gua ya, konsep FIRE ini possible banget buat mereka jalanin karena tempat investasinya bagus banget. Masih nggak percaya? Kita coba lihat saham yang lain. Perusahaan teknologi gede ya, kita lihat Apple deh. Coba. Oke, kita ganti ke MN1. 2020 berapa dia? 77 USD. Sekarang berapa? 270 bahkan. Kemarin sempat turun nih gara-gara yang sentimen Trump kemarin. Tapi masih di angka 200 ke atas. Sekarang udah sampai 272. Nah, bayangin kalian invest di titik ini dan rutin terus compounding pakai saham US. Naik terus, bro. Gak percaya? Ganti lagi deh ke Google. Alphabet ya. Ganti MN1. Sama aja. 71 USD sekarang berapa? Meroket bosku 280. Naiknya lagi gila-gilaan saham teknologi. Mau lagi? Oke. Meta MN1. Nih lagi turun nih Meta nih kalau kalian mau belanja nih. 192 sekarang. 600. Luar biasa kan? Lagi ya. Microsoft. Sehari-hari kita pakai dong Microsoft dong. Kita lihat 170 sekarang 500 USD. Oke lah, memang kalau investing gak segampang itu. Bank kan naik turun, kadang juga kita takut kalau turun. Tapi kan mereka investasinya jangka panjang konsep FIRE ini. Dan ini yang harus kita contoh. Kita harus mencari tempat investasi yang bagus. Intinya kan itu. Yang dimana kalau kita naruh duit kita, jaminannya duit kita hilang tuh dikit banget. Karena apa ya, perusahaan-perusahaan teknologi gini gak bakal bangkrut. Selama orang masih beli iPhone di seluruh dunia ini, gimana caranya Apple bangkrut? Setiap ngeluarin iPhone seri apapun pasti hype di seluruh dunia. Kita ngomongin lagi Google, company yang bener-bener adaptable. Sekarang dia jadi raja AI bahkan dengan produknya itu Gemini. Dan kita masih searching juga pakai Google sehari-hari. Tempat investasi yang aman itu penting. Sebelum itu gua mau disclaimer dulu. Ingat ya, ini tuh data historis. Kita tadi belajar dari data-data historis tempat teman-teman FIRE invest di perusahaan-perusahaan blue chip atau teknologi gede di Amerika. Bukan jaminan keuntungan di masa depan. Ini data buat kita analisis, bukan untuk FOMO ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita nih yang di Indonesia nih bisa ikutan investasi di perusahaan-perusahaan kayak Google, Apple, Nvidia, Tesla, dan lain-lain? Dulu mungkin ribet, harus pakai broker luar negeri, transfernya susah, biayanya mahal. Tapi sekarang gampang, gue pakai XTB. XTB ini adalah platform investasi asal Eropa yang sekarang resmi hadir di Indonesia untuk kasih kita akses mudah ke pasar global. Kita jadi bisa beli saham US asli, juga ETF, Exchange Traded Fund. Dan ini yang paling penting, yang pertama aman dan legal. XTB ini sudah diregulasi secara resmi oleh OJK dan Bapeti. Jadi ini bukan platform abal-abal, data kita aman ya teman-teman. Yang kedua, 0% komisi, ini selling point utamanya. Kita bisa trading saham US dan ETF dengan 0% komisi. Beneran 0. Jadi investasi kita tuh lebih efisien. 100% opportunity punya kita semua. Dan yang terakhir, aplikasinya simple. Aplikasinya ini gampang banget dipakai. Kalian bisa langsung lihat sahamnya. Kita bisa back langsung lihat berita. User friendly banget dan intuitif banget. Bahkan karena dia resmi rilis di Indonesia, beritanya aja udah bahasa Indonesia, enak banget buat kita analisis sentimen-sentimennya. Gua akan tunjukin personal experience gua pakai XTB. Pertama, kalian download dulu aplikasinya. Nah, pakai yang ini ya teman-teman, jangan salah aplikasi. XTB Online Investing. Ada di Play Store dan ada di App Store, dua-duanya ada lengkap. Dan aplikasi ini gua ulang lagi udah khusus buat pasar Indonesia. Udah resmi dan terregulasi. Kalau kalian udah download, proses onboarding atau aktivasinya juga smooth banget, gampang. Coba gua contohin, gua aktifkan akunnya. Gua udah masuk di halaman aktif akun. Kalian tinggal isi data pribadi kalian dan ikutin semua langkah-langkahnya. Dan ini udah pakai standar Bapeti dan OJK. Karena ini legal dan aman, teman-teman. Dan setelah kalian aktivasi, prosesnya cepet banget. Kayaknya cuma beberapa jam akun kalian akan langsung aktif dan kalian bisa start trading di XTB. Setelah akun kalian jadi dan aktif, kalian bisa deposit. Prosesnya juga gampang banget. Gue contohin ya, gue deposit ya. Tinggal masuk aja ke aplikasi XTB, ke portofolio, tambahkan dana. Karena ini resmi, jadi enak banget. Ada virtual account Indonesia,
ada e-wallet by Zendit, ada transfer bank langsung juga bisa. Buat kalian yang nggak mau pusing juga bisa transfer bank manual. Ada semua caranya. Coba gue manual aja ya. Gue tadi udah selesai deposit dan gue mau belanja saham Google 1 juta. Google ini namanya Alphabet ya teman-teman ya. Jangan salah, Alphabet ini Google. Mumpung lagi turun nih dia nih, habis naik terus. Gue beli ya sekarang 1 juta. Oke. Beli volume segini, nilai tukar, konfirmasi market order. Oke, memang pasar saat ini tutup, tapi nanti bakal dilanjutin order kalian ketika pasarnya buka. Karena selisih US sama Indonesia itu 12 jam, jadi mereka kayaknya buka itu di hari Senin jam setengah 10 malam. Kalau nggak jam 10-an lah, nggak masalah. Konfirmasi market order, perintah Anda telah terkirim, kami sedang menunggu konfirmasi. Simple kan? Gue sekarang resmi jadi salah satu pemilik perusahaan Google ceritanya. Karena gue beli saham mereka. Walaupun jumlahnya sedikit. Ya beginilah kegiatan gue teman-teman. Kalau nggak modif gue belanja saham US. Dan enak pakai XTB, komisinya 0%. Ingat, tetap pakai uang dengan bijak. Ini bukan ajakan investasi atau kalian taruh duit kalian semua di sini. Tidak. Pahami dulu resikonya, research dulu marketnya, bandingkan data yang gue kasih tadi dengan data yang lain, berita-berita. Setelah kalian yakin, di XTB juga ada akun demo. Kalian bisa cobain akun demonya dulu. Jadi pakai uang dengan bijak ya teman-teman ya. Dan sisihkan jumlah yang sehat buat keuangan kalian untuk investasi. Kita nggak bisa tiru FIRE mentah-mentah karena kita hidup di Indonesia. Download XTB sekarang dan pakai referral gue ini teman-teman biar kalian dapat bonus. Jadi buat kalian yang mau diversifikasi portofolio kalian ke pasar global dan investasi di perusahaan-perusahaan raksasa US, XTB ini bisa jadi solusi yang smart dan accessible banget buat kalian. Gampang banget ngaksesnya. Tapi ingat, tetap pakai uang kalian dengan bijak. Dan yang paling penting, selalu lakukan riset kalian sendiri atau do your own research. Investasi saham, apalagi di pasar luar, selalu punya resikonya sendiri. Jangan pernah investasi pakai uang pinjaman, apalagi pinjol atau pakai uang panas kebutuhan kalian sehari-hari ya teman-teman. Dan jangan bawa mental judi ke sini. Ini mental kita yang investasi long term. Kalau kalian mau coba download XTB sekarang, pakai link referral gua di deskripsi bawah atau di sini nih. Jangan lupa masukkan kode referral gua pas registrasi biar kalian dapat bonus. Dan kesimpulan untuk FIRE tadi, kita hidup di Indonesia nggak usah muluk-muluk. Kecuali kita memang mampu investasi 50% ke atas pendapatan kita. Ya it's okay, tapi kalau kita nggak mampu, kita belajar investasi mulai dari kecil dulu. Dan cari tempat investasi yang aman. Yang kedua, pilih investasi yang aman, yang menurut kita tuh safe. Tadi gue kasih contoh pakai perusahaan-perusahaan US. Nah, di mana kita bisa investasi ke perusahaan-perusahaan US atau ETF? Ini poin yang ketiga, bisa pakai aplikasi XTB yang udah resmi diawasin sama Bapeti dan OJK. Thank you udah nonton. Pakai XTB where your money works. Jangan lupa aktifin lonceng dan subscribe channel ini biar makin berkembang. Thank you.